Halo, sama gua Billy. Kali ini kita lagi mau buat sesuatu yang berbeda, yaitu lebih ke arah ini tutorial video. Jadi kebetulan di rumah gua kita lagi perlu tambahan Ethernet cable, atau yang lebih sering dikenal di Indonesia mungkin kabelan. Itu yang biasa ngehubungin komputer ke router atau ke modem. Mungkin zaman sekarang udah rada jarang ya, karena orang udah seringnya wireless gitu kan. Cuman pada zaman dahulu sebelum wireless itu ada dan booming, dulunya untuk connect ke internet itu kalau yang sudah menggunakan kabel modem ya kita membutuhkan kabel seperti ini untuk menghubungkan dari komputer kita ke modem atau ke router. Jadi kabelan ini itu banyak macamnya. Ada yang CAT itu dari kategori, jadi disingkat CAT 5, CAT 5, CAT 5E, CAT 6 dan selanjutnya. Biasanya kategori-kategori tersebut itu mewakili kecepatan yang bisa diberikan, maksudnya bisa dilancarkan melalui kabel tersebut. Kali ini kita mau buat menggunakan kabel yang CAT 6. CAT 6 itu kecepatannya kalau gue nggak salah itu sekitar kurang lebih sampai 1 Gbps. Bener ya? Nah, correct me if I wrong. So, jadi kita mau buat kabel. Sebenarnya kabel ini nggak usah buat pun udah banyak yang jual. Di online shop pun banyak. Cuman kadang kalau kita sendiri beli kabelnya sendiri terus kita rakit sendiri biasanya bisa lebih murah. Atau buat yang keperluannya banyak bisa beli yang gulungan 1 dus kayak gitu, itu akan jatuhnya lebih murah sih untuk buat sendiri. Dan untuk membuat kabel ini kita juga butuh konektornya RJ45. Ini konektor RJ45 yang nantinya untuk dicolokkan ke komputer kita. Make sure kalau kita beli konektor ini jangan cuma secukupnya ya untuk bikin satu kabel, beli 2 doang gitu, karena nggak jarang bikin kabel gini suka gagal. Kalau gagal ya kita sesimpel tinggal potong, karena ini nggak bisa dipakai lagi. Kalau sekali kita udah press, udah dipasang, nggak bisa dibuka lagi, jadi harus digunting, buang. Dan ya setidaknya kalau beginian buat beli rada banyak buat cadangan di rumah juga bisa berguna juga kok. Soalnya biasanya bagian atas ininya buat ngeklikin masuknya itu suka gampang patah, dan ujung-ujungnya suka gampang rusak. Jadi kalau ada cadangan kan bisa kemudian harinya kita ganti sendiri, tapi memang untuk ngegantinya sendiri juga nggak sesimpel itu, butuh tang khusus juga. Ini tang ini dipakai untuk masang konektor RJ45 ini tang khusus. Tapi tang ini juga dipakai nggak cuman buat kabelan doang, untuk kabel telepon juga dia pakai tang ini untuk pasangnya. So ya, jadi seperti ini, nanti tinggal dimasukin ke dalam, diplug, beres. Oke, so penjelasan singkat mengenai kabel ini sendiri. Jadi kabel ini tuh dari dulunya ada kode pemasangan ini, kode pemasangan buat ininya yang T568A. Itu zaman dulu mulai dirumuskannya kode itu sejak tahun 1995. Itu mulai dengan kode yang itu untuk urutan, karena ini di dalamnya satu kabel gede gini, di dalamnya ada 8 kabel kecil. Nah nanti kabel kecil itu diurutin sesuai dengan warnanya. Ini beda-beda semua warnanya. Oke, kita ambil ujung-ujungnya aja. Tapi entah kenapa, ya saya juga kurang tahu sejarah detailnya, yang pasti mereka merubah kode tersebut menjadi T568B pada tahun 2002. Dan sampai sekarang yang sering dipakai yang T568B itu. Nah, perbedaannya nanti akan ditampilin. Nah, untuk perbedaannya sendiri, oh iya, untuk pemasangan ini ada 2 jenis pemasangan. Ada yang disebut straight kabel dan cross kabel. Fungsinya pun berbeda. Kalau misalnya yang straight kabel itu yang umumnya kabel yang kita pakai. Jadi kalau kita beli itu
umumnya kabel straight. Jadi untuk langsung dicolokin dari komputer ke modem, komputer ke router itu udah langsung straight. Sedangkan kalau misalnya kita mau menghubungkan komputer ke komputer, kita bisa menggunakan jenis koneksi yang cross. Kabel cross ini, jadi dia di sini susunannya urutan tertentu, yang satunya ini berbeda, ada yang diputer. Nah, tujuan tadi ada yang T568A dan T568B itu belakangan digunakan untuk kabel cross ini. Jadi kepala yang satu dipasang T568A dan yang satu T568B. Dengan begitu untuk penamaan sebenarnya jadi nggak pusing mengikuti internasional. Jadi untuk bikin kabel cross tinggal sebut kode lalu dibuat seperti itu. Oke, kita mulai untuk, karena keperluan gue untuk connect ke LAN, untuk connect ke modem dan ke router atau ke modem. Nah, sorry. Jadi kita buat yang straight. Ini tang ini fungsinya bisa buat buka lapisan luarnya ini, bagian biru, atau bisa buat motong juga. Cukuplah buat keperluan kita. Pertama kita buka yang bagian birunya. Rada hati-hati, jangan sampai yang dalamnya kesobek juga. Nah, ini nggak perlu terlalu pendek ya. Kalau mau panjangan juga boleh, senyamannya aja. Karena yang penting nanti ini bisa dilurusin dan masuk ke dalam sini semua. Nanti ujung belakangnya tinggal digunting aja. Oke, jadi di sini terdiri dari 8 kabel tuh yang dililit-lilit, ada coklat putih, biru putih. Oke, ini ada yang tengahnya nggak guna, ini plastik di tengah ini. Kita buang dulu plastik di tengahnya. Nah, lalu kabel yang ini kita kan karena terpuntir-puntir biasa kita lurusin dulu, lepasin, jadi masing-masing kita buat kabel lepas. Kita rapihkan dulu, disusun-susun dulu, orange sama orange putih, biru, hijau, coklat, dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk penyusunan kabel seperti ini, yang straight sebenarnya cukup simple. Walaupun ini ada kombinasi warnanya yang disarankan mengikuti standar internasional, tapi sebenarnya kalau yang namanya straight ya asal ujung yang sebelah sini sama ujung yang satunya diurutin sama aja. Simpelnya seperti itu. Cuman karena ini kita untuk mengikuti standar internasional, mungkin untuk kedepannya supaya lebih gampang kalau kita perlu mengedit atau gimana kabelnya, atau kita suatu hari perlu motong dan kita perlu ganti kepalanya, kita tinggal ngikutin standar yang sama kan, nggak perlu ingat-ingat dulu pasangnya gimana gitu. So oke, ini udah gue lepas semua, gue rapihin dulu. Make sure diurutin sesuai dengan yang standar terakhir aja tahun 2002 itu. Jadi dari orange putih, orange. Nah, cuman yang unik ini ada hijau putih dulu. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka nggak ngurutin langsung gitu biar gampang. Hijau putih, habis hijau putih itu biru. Itu kan muter-muter. Habis biru putih, baru hijau. Entah kenapa mereka ngeribetin beginian. Padahal chances buat bikin salah jadi lebih gede kalau diputer-puter. Tapi sudahlah. Ini untuk kabel yang dalamnya ini ada plastik, plastik atau karet penggulungnya lagi. Ini nggak perlu dibuka yang kecil-kecil ini. Karena nanti begitu kita pasang ke sini, kulitnya akan kerobek sendiri kok. Jadi konektornya pasti nempel. Seharusnya nempel. Dan yang terpenting kalau kita buat begini, sebelum kabelnya kita bentangkan ke sana dan kemari, yang paling penting begitu selesai dites dulu jalan atau enggak. Ada alat ngetesnya kalau mau beli, cuman seperti itu alat tesnya. Tapi gue sendiri nggak beli sih alat tesnya, karena gue pikir gue pakainya laptop, tinggal gue keluarin juga. Oke, so kabelnya sudah diratakan sesuai dengan standar yang diharuskan.
Ini kita kira-kira aja panjangnya berapa. Yang penting nih bagian birunya ini ntar ikut ke klem juga di dalam sini. Nah, yang penting yang biru kemakan juga ke dalam. Nah, yang kabel warna-warninya ini ntar dimasukin sampai ujung, dipasin dulu. Kalau udah pas dipotong aja sampai ujung ya, sampai mentok ke atas ini. Jadi make sure dipasin panjang kabelnya. Nah, ini kalau udah disusun kita tinggal masukin aja deh. Jadi orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, lalu coklat. Nah, ini kita masukin. Ini tuh ada lubang satu-satu di dalam sini. Nah, make sure 8 kabelnya itu masuk ke dalam semua. Oke, satu kepala sudah kepasang. Kita buat yang ujung satunya dulu. Oke, so dua-duanya udah pasang. Make sure sebelum dijekrek kayak gitu dicek lagi, dicek ulang. Make sure udah sama. Karena kalau misalnya sampai nggak sama, sudah dicekrek, itu point of no return, buang gitu, potong. Oke, kalau itu udah, step berikutnya simple. Kita cuma masukin ini ke yang, jadi di tang ini udah ada tulisannya tuh, ada yang ini di tengah 8P, ada yang 6P, ada yang 4P. Nah, kita pakai yang 8P karena 8 pin ini. Yang 4 itu biasanya telepon. Nah, ini kita masukin aja, masukin sampai ujung ya, tuh. Terus itu tinggal kita tekan sampai klop. Sampai mentok nih. Ini nggak ada bunyi kloknya. Cuman ya make sure aja. Oke. Nah, ini udah kekunci nih kalau begini. Nah, ini satunya. Oke, pinnya udah masuk semua. Ini juga udah bagus. Nah, di sini moment of truth biasanya. Nah, ini baru udah. Setelah ini kita tes jalan apa enggak. Oke, jadi ini gue udah bawa laptop gue keluar buat ngetes kabelnya. Nah, ini langsung gue colok ke modem yang paling atas ya. Lampunya nyala hijau. Nah, ini udah gue colok laptop. Nah, masuk ya. Channel gua aja dah. Oke, jalan ya. Oke, ya. So, begitu kita udah tes, udah jalan. Good. Kalau udah nggak ada masalah, nanti kita bisa langsung pasang aja kemana kita mau bentangkan ini kabel. So, sekian dulu tutorial buat bikin Ethernet kabel ini dari gua. Kalau misalnya kalian terbantu dengan video ini, boleh like, komen kalau kalian punya saran yang lebih gampang mungkin untuk masang beginian. Oke, segitu aja dari gua Billy. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye, ciao.